ada di depan itu ada rumah besar dan juga ada beberapa makhluk di sana, dan di kanan juga ada tempat, mungkin itu tempat kumpulnya orang-orang muda yang muda-muda, mungkin di situ ada anak-anak juga. Yang pertama saya lihat itu anak-anak dan orang remaja gitu, dan ada satu putri kayak cewek, putri cantik, bener-bener cantik. Dia di situ cuman kayak merhatiin anak-anak gitu pada berkumpul. Kita perdalam, ini sebenarnya siapa? Ternyata itu mereka bukan manusia, bukan seorang manusia yang kayak makhluk-makhluk yang biasa. Semua berubah wujud, dan wanita itu bukan putri ternyata, jadi seekor ular. Saya melihat kayak ada beberapa orang itu yang beda daripada yang lain, daripada penghuni yang di sana. Ya, ketika semua berubah, ada beberapa yang tidak berubah. Sosok beliau ini justru ditakutin sama makhluk-makhluk yang ada di alam gaib. Bahkan Badarwi sekalipun dia menganggap bahwa ini sosok yang juga dihormati sama beliau gitu. Jadi dia jadi nggak berani macam-macam sama cucunya. Biar bagaimanapun nggak bisa dipisahkan apa yang ada di Nur ini, karena akan beresiko kematian. Nah berarti kan ketika bicara kodam ya, kalau misalnya emang Mbah Do ini adalah kodam, berarti kan entitas yang berbeda ya. Nah sementara di kejadian ini Mbah Buyut bilang antara sosok pendampingnya sama si Nur ini nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan resikonya mati. Tapi kan ya namanya eyang putri gimana sih? Kayak eyang putrinya kita lah gitu. Iya. Kayak neneknya kita yang ngejagain cucunya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali warahmatullahi lagi bersama kami di Time Travel. Nah, kali ini agak berbeda, mungkin agak spesial ya gitu ya. Kita kedatangan bintang tamu. Sebenarnya bagi teman-teman Time Travel yang mengikuti perjalanan kita dari awal mungkin pernah melihat Rohman menelusuri kerajaan Pajajaran waktu itu ya, iya, sama Sedekah Bumi ya kalau nggak salah. Nah, Sobat Time Travel, di episode kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang satu fenomena yang kemarin kita udah bahas, yaitu KKN di Desa Penari. Nah, pembahasan kali ini mungkin sebenarnya ya, kalau kita cermati ya, cerita KKN ini kan penuh dengan pembelajaran yang sangat berharga dan mahal gitu ya. Dan kemudian juga penuh dengan pesan-pesan moral yang syarat dengan nilai-nilai leluhur di nenek moyang kita di zaman dulu. Nah, kemarin sih yang waktu kita berdua doang, Liv, kita bicara tentang KKN Desa Penari. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang perlu diperdalam lagi di sini. Misalnya kayak gini. Kita mulai aja ya. Tapi sebelum mulai, perkenalan dulu Rohman bagi sobat Rohman. Travel yang mungkin baru nonton, Mas. Iya. Oke. Nama saya Rohman. Saya tinggal di Jakarta. Usianya berapa, Man? Usianya 21 tahun. Jomblo nggak? Enggak. Oke, lanjut Mas Anton. Oke, kita lanjut ya masuk ke Iya. cerita Desa Penari. Nah, kalau di episode yang lalu, aku kan jadi bertanya-tanya nih, Rohman atau Alif bisa menjawab nanti. Jadi aku bertanya-tanya, ketika muridnya calon arang yang kemudian mengasingkan diri di satu sendang di tengah hutan, kan dia mempelajari lontar-lontar yang dimiliki oleh gurunya, dan kemudian sampai akhirnya dia menguasai seluruh lontarnya dan kemudian menyatu dengan kekuatan yang menjadi penunggu di daerah situ. Nah, yang menjadi pertanyaanku sebenarnya gini, apakah ketika dia sudah menyatu dengan energi yang ada di sendang itu, apakah dia tetap masih manusia atau sudah pindah ke alam gaib istilahnya? Oke. Nah, gimana Rohman atau Alif? Siapa yang jawab nih? Mungkin Alif dulu aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi menjawab pertanyaannya dari Mas Anton, mungkin itu juga pertanyaan dari orang lain Iya, ya? orang-orang banyak ya. Dari orang banyak, dari sobat Time Travel juga mungkin salah satu ada yang nanya. Jadi
kalau dari apa yang saya lihat dan apa yang saya tahu sih, dulu di zaman dulu ketika si perempuan ini, mungkin ada beberapa di komentar itu yang menyebutkan namanya Ratna Nare, ada Ratna yang lain lah kalau nggak salah gitu ya. Ketika perempuan ini sudah bertapa, mungkin menyempurnakan tapanya dan energinya tuh kayak udah menyatu dengan sang penguasa ular yang ada di sekitaran telaga atau sendang. Bahasa Jawanya sendang sendang, ya, sendang. Kemudian singkatnya beliau keluar dari tempat pertapannya itu. Kan pada saat itu udah sakti ya, udah sakti, energinya udah tinggi lah. Keluar ke pemukiman masyarakat biasa, ke salah satu perkampungan yang ada di sekitaran hutan tersebut. Kemudian singkatnya perempuan ini pengen ya jadi kayak manusia biasa aja, kayak orang normal pada umumnya, walaupun dia memiliki ilmu yang tinggi. Sudah tinggi, spiritual yang tinggi. Kemudian singkatnya saya lihat memang pada masa itu beliau juga akhirnya menikah dengan salah satu laki-laki di kampung tersebut atau di desa tersebut, lalu adanya pernikahan, lalu ya berkeluarga dan sebagainya, bermasyarakat. Tapi ada satu kejadian di mana momen itu kayak seakan-akan terjadi konflik. Ya intinya ada konflik lah, ada konflik yang mengakibatkan si suaminya ini meninggal. Lalu si perempuan ini atau yang disebut sebagai Ratna Nare ini, karena beliau memiliki ilmu yang tinggi, ilmu spiritual yang tinggi, akhirnya menggunakan ilmu tersebut untuk membalaskan dendam. Nah, kan kalau melogikakan ceritanya Ratna Nare ya, dia kan lari ke hutan, terus bertapa di sendang itu, ketemu dengan penunggu yang ada di sendang itu. Dia kan sebenarnya lagi mengasingkan diri. Nah, mungkin itu ketika kejadian yang ada di kampung itu, kan dia juga dikatakan sebagai pemimpin sebuah desa, yang pernah jadi pemimpin sebuah desa. Mungkin yang Alif ceritain itu juga melogikakan bagaimana cerita jauh sebelum kejadian KKN di desa Penari ya, jauh. Jadi bagaimana, kan orang jadi bertanya, bagaimana sih sebenarnya orang bisa tahu bahwa si Ratna Nare ini kemudian bisa punya kekuatan yang menyatu dengan penunggu yang ada di sindang itu, dan kemudian dia menyempurnakan lontar-lontar dari gurunya kan gitu. Kan gak ada yang tahu dia singkan kan gitu. Bagaimana orang peristiwa dia jauh sebelum dia menjadi pemimpin di desa itu juga nggak ada yang tahu kan gitu. Nah, mungkin lewat kejadian itu jadi orang bisa tahu kali ya. Jadi setelah kejadian itu akhirnya, karena kan mulai tersebar juga berita adanya sang perempuan ini membalaskan dendam kepada orang-orang di kampung tersebut. Lalu kan info tersebut kayak cepet nyebarnya mas, dari mulut ke mulut pada masa itu. Kan di sekitar kampung itu juga ada kampung-kampung yang lain kan, walaupun jaraknya juga cukup jauh kalau yang saya lihat. Kemudian nggak tahu gimana perempuan ini juga pengen kayak dibilang mengasihkan, enggak, ya udah pengen keluar dari inilah, dari hiruk pikuk masyarakat itulah. Akhirnya pergi menjauh dari konflik itu karena suatu keadaan dan kondisi, akhirnya pergi ke tempat yang lain gitu. Mungkin dari situ akhirnya info-info tersebar bahwa oh ini perempuan ini nih yang dulu muridnya calon Arang gitu, yang bawa lontar-lontar itu, lalu pergi ke sebuah tempat yang mungkin disebut sebagai telaga atau sendang itu. Nah, kalau kita masuk ke cerita desa KKN desa Penari lagi, ke masa mahasiswa itu KKN di desa itu, kan biar bagaimanapun kan cerita tentang si Badara Wuhi, Badara Wuhi itu kan ketika mereka melakukan KKN itu kan diketahui karena ada sosok pendamping yang ada sama si Nur ini, tokohnya si Nur. Nah, kalau misalnya kan dibilangnya itu kan namanya Mbah Do. Kalau dalam pemahamanku ya mungkin ya gitu, karena kita ada di budaya Jawa, mungkin lazim umumnya gitu ya, kalau misalnya di orang Jawa bahwa keturunannya itu dijaga oleh para leluhurnya, nenek moyangnya entah atau apapun lah gitu ya. Nah,
ketika misalnya sepemahamanku nih, ketika itu dinamakan Mbah Do, mungkin yang terngiang-ngiang di aku tuh kayak ini sebenarnya kayak Mbah Wedo perempuan. Eyang kayak Putri. Yanti ya, Eyang Putri gitu. Jadi biar bagaimanapun dia ini kan yang menjadi tameng bagi cucunya keturunannya terhadap Badarwi. Nah, ketika Alif lihat di sana, kan ada keadaan yang orang-orang selalu bilang bahwa yang Mbah Do itu adalah kodamnya si Nur gitu. Padahal ada satu peristiwa di mana si Nur ini pernah dimintai pertanyaan sama Mbah Buyut yang ada jadi sepuh di desa KKN itu. Nah, desa Penari itu. Nah, dia bilang gini. Nah, di cerita KKN desa Penari itu ada momen di mana Mbah Buyut itu bertanya pada si Nur. Dia bilang gini, ini yang menjadi masalah di sini dengan kedatangan kalian itu bukan karena makhluk ini terganggu, tapi apa yang kalian bawa dari luar, begitulah kira-kira. Nah, si Nur kan nggak ngerti apa yang aku bawa dari luar, aku nggak tahu gitu. Nah, begitu dihadapkan di sebuah batu, Nur lihat kan, ini ada siapa gitu. Iya, lihat gitu. Nah, dia bilang tuh katanya gini, biar bagaimanapun nggak bisa dipisahkan apa yang ada di Nur ini karena akan beresiko kematian. Nah, berarti kan ketika bicara kodam ya, kalau misalnya emang Mbah Do ini adalah kodam, berarti kan entitas yang berbeda ya. Nah, sementara di kejadian ini Mbah Buyut bilang antara sosok pendampingnya sama si Nur ini nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan resikonya mati. Nah, kalau menurut Alif itu tentang pertanyaan ini, atau misalnya Roman gitu juga bisa menjawab pertanyaan antara apakah ini kodam ataukah ini sosok pendamping yang dibilang leluhur. Nah, bagaimana menurut kalian? Jadi kalau misalkan di kita di Nusantara, khususnya di Jawa, itu mungkin banyak di zaman sekarang banyak orang mengenal adanya kodam, kodam pendamping dan lain sebagainya lah nama penyebutannya. Cuman dari apa yang saya tahu, dari apa yang saya pahamin, bahwa kita itu adalah bangsa yang berbudaya. Kita punya leluhur, kita punya nenek moyang, kita punya orang tua zaman dulu kan. Itu yang disebut sebagai leluhur. Mungkin leluhur kita atau moyang kita di zaman dulu itu adalah orang-orang yang bukan orang sembarangan, yang orang-orang punya spiritual tingkat tinggi ibaratnya. Ya, mungkin dari spiritual tingkat tingginya mereka, lalu ada mungkin bisa dibilang, kalau saya menyebutnya sebagai sebuah keberkahan yang terus turun-temurun sampai ke anak cucunya, ke generasi-generasi mendatang, mungkin sampai ke zaman sekarang. Mungkin itu yang terjadi di ceritanya si KKN Desa Penari itu, yang nama si Nur itu, tokoh Nur itu, mungkin ya begitu Mas. Yang katanya punya pendamping yang orang lain sebut sebagai kodam, tapi kalau saya memahaminya ya mungkin apa yang ada di tokoh bernama Nur itu ya leluhurnya dia. Makanya kan namanya Mbah Do. Tadi yang Mas Anton sampaikan, Mbah Do mungkin bisa aja Mbah Wedo atau Eyang Putri. Kalau misalkan di beberapa ilustrasi ceritanya atau mungkin yang udah ditayangin di film, di bioskop, kan kelihatannya serem ya. Iya, serem. Tapi kan ya namanya Eyang Putri gimana sih? Kayak Eyang Putrinya kita lah gitu. Kayak neneknya kita yang ngejagain cucunya gitu. Yang ngejagain cucunya supaya tidak berbuat hal-hal yang tidak baik, apalagi di tempat orang, agar nggak ada sesuatu yang terjadilah, sesuatu yang enggak gitu. Kayak gitu sih Mas kalau dari saya. Nah, kalau dari Roman? Kalau dari saya sih, yang saya tahu dan saya lihat, untuk sosok Mbak Do ini, Mbak Do itu kan kalau di film ya, kita lihat di film itu wujudnya serem, terus kayak nakutin, dan kayak gimana, kayak makhluk-makhluk yang di luar gitu. Padahal aslinya sosoknya ini nggak seperti itu, kayak dia biasa kayak nenek kita lah, kayak nenek kita biasa. Cuman emang dia selalu menjaga kemanapun si Nur ini pergi. Dan untuk orang menyebutnya itu hodam, menurut saya itu bukan hodam, tapi dia emang benar kata Alif, itu leluhur dari dianya itu. Jadi leluhur si Nur dari zaman dulu, dan mungkin leluhur ini yang paling kuat di antara yang lain. Makanya dia selalu menjaga si Nur kemanapun. Makanya dia bisa masuk ke wilayahnya itu. Padahal kan wilayah si ratu si cewek ini tuh nggak bisa kan.
ini wilayah yang sangat kuat kan. Cuman hanya dia yang bisa masuk ke dalam situ karena dia yang ibaratnya ya, yang lebih kuat daripada yang lain gitu. Jadi dia menjaga cucunya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita yang nggak mau di inilah, yang tidak diinginkan. Terjadi. Gitu aja menurut saya. Nah, terus kan juga kan kalau dari sosoknya beliau ya, sosok pendampingnya si Nur Mbah Wedok ini, nah dia itu kan seperti kok kayak ditakuti ya sama penghuni yang di sana ya gitu ya. Nah, sebenarnya yang Alif lihat atau Rohman lihat di sana itu kok bisa begitu ya? Kenapa ya sosok beliau ini justru ditakutin sama makhluk-makhluk yang ada di alam gaib, bahkan Badarwi sekalipun dia menganggap bahwa ini sosok yang juga dihormati sama beliau gitu. Jadi dia jadi nggak berani macam-macam sama cucunya. Nah, kalau menurut Alif atau Rohman itu kenapa bisa begitu? Sekarang saya mau menjelaskan untuk wujud aslinya Mbak Do ini apa? Mbak Do ya? Mbah Wedok. Mbah Wedok ya. Mbah Do. Untuk sepenglihatan saya ini, menurut saya ya, kan orang juga bisa ngelihat siapa dia. Cuma kan tiap penglihatan orang mungkin beda-beda. Yang saya lihat Mbak Do itu hidup jauh dari zamannya si Badarwi ini. Oh, oke. Jadi si Badarwi ini dia menghormati Mbak Do karena Mbak Do ini hidup lebih jauh daripada si Badarwi ini. Karena si Mbak Do ini kalau mungkin dia lihat bukan seorang nenek-nenek atau mbah-mbah gitu yang udah tua. Dalam penglihatan mungkin dia juga gitu. Kalau saya juga melihat itu kayak dia wanita kayak putri, dia pakai kayak model pakaian zaman dulu. Cuma dia kayak seorang putri gitu. Dia cantik, dia punya dihormati orang banyak, dia punya kekuatan yang besar juga. Dan wajar sih mungkin orang-orang mungkin makhluk sana menghormati dia karena dia juga hidup lebih lama dari makhluk-makhluk itu dan dia memiliki kekuatan yang lebih besar. Itu sih menurut saya. Jadi wujud yang di film dan sebelum di film itu Bado itu bukan seorang mbah-mbah, tapi dia seorang putri cantik yang mempunyai kekuatan yang besar, yang ditakuti sama makhluk-makhluk lain. Menurut saya itu. Mungkin menurut Alif ada cerita lain. Sebenarnya kurang lebih sama. Intinya beliau itu Mbah Do itu atau leluhurnya si tokoh Nur ini memang orang yang di zaman dulunya memang orang yang berwibawa, yang dihormati, disegani oleh masyarakat sekitar, oleh orang-orang lain. Bahkan oleh lelaki sendiri juga dihormatin lah. Maka dari itu bisa jadi ketika beliau sudah menjadi leluhur mendampingi cucunya ke tempat yang begituan, terus ketemu Badarwi dan makhluk-makhluk yang lain, akhirnya pada hormat karena energinya bagus, energi spiritualnya tinggi dan sangat dihormati lah gitu. Nah, Sobat Time Travel, Rohman, Alif, kita akan masuk lebih dalam ke tempat spot-spot yang ada di Desa Penari ya, yang kemarin itu. Kayak misalnya gini, kalau Rohman berjalan-jalan di desa itu, terus kemudian melihat yang ada di Sindang, sebenarnya dalam penglihatan mata batin Rohman, apa sih yang Rohman lihat di seputaran area situ? Oke, kalau menurut pandangan saya, penglihatan saya waktu saya time travel ke sana untuk melihat apa yang terjadi di sana, kayak suasananya apa sih di sana yang terjadi. Saya pertama melihat desa yang rumahnya itu kayu, cuman daerahnya itu yang jauh, letaknya jauh gitu. Berjauhan rumah-rumahnya. Oke. Dan penduduknya juga sedikit, nggak terlalu banyak gitu. Dan mereka tuh kayak ngejauh, nggak yang selalu nyamperin kalau ada orang tamu datang nyamperin, nggak, dia pada ngeliat dari jauh. Dan saya masuk ke dalam, saya melihat sendang, dan saya sempat bertanya pada penduduk sekitar, ini sendang digunakan untuk apa? Dan kapan digunakan sendang ini? Ada yang ngomong sama saya, katanya gini, sendang ini digunakan ketika ada acara-acara tertentu, ketika ada acara mau tarian atau ada acara apa, mereka semua mandi di sana. Setelah mandi mereka baru lakukan
aktivitas itu. Dan saya bertanya lagi, untuk gamelan atau gendang itu sendiri dibunyikan kapan dan kenapa setiap ada tamu selalu ada dinyanyikan itu, dibunyikan? Kata dia gini, kami tidak membunyikan itu ketika ada tamu, tapi ketika ada jam-jam tertentu kami membunyikan. Mungkin menurut dia di atas jam 8 atau malam, pokoknya dia jam 7 ke atas itu dia membunyikan dan ada acara-acara tertentu. Dan kalau misalkan ada orang yang bisa masuk ke sana dan menurut mereka dihormati, mereka akan membunyikan gendang itu atau gamelan itu. Dan untuk penari di sana itu saya tidak terlalu melihat banyak penari di sana, cuman saya melihat warga yang melihat dari jauh. Dan akhirnya saya masuk ke dalam, dan situ ada gerbang. Gerbang itu bukan gerbang yang zaman sekarang, cuman kayak apa ya, batu gitu, apa ya namanya, kayak candi, ya kayak candi cuman tua. Dia nggak besar. Dan kalau candi di Bali itu kan ada corak motif. Kalau itu nggak, kayak di Bali dia sederhana. Kita masuk ke dalam, kita melihat ada di depan itu ada rumah besar, dan juga ada beberapa makhluk di sana. Dan di kanan juga ada tempat, mungkin itu tempat kumpulnya orang-orang muda yang muda-muda. Mungkin di situ ada anak-anak juga. Yang pertama saya lihat itu anak-anak dan orang remaja gitu. Dan ada satu putri kayak cewek, putri cantik, bener-bener cantik. Dia di situ cuman kayak merhatiin anak-anak gitu pada berkumpul. Itu pertama saya ngira itu emang bener-bener makhluk yang biasa, kayak orang kayak seperti kita. Ternyata di saat kita perdalam, ini sebenarnya siapa? Ternyata itu mereka bukan manusia, bukan seorang manusia yang kayak makhluk-makhluk yang biasa. Semua berubah wujud, dan wanita itu bukan putri ternyata, jadi seekor ular. Cuman besar, ularnya itu besar. Itu dia merhatikan semua anak-anak muda yang pada kumpul. Cuman saya nggak tahu karena saya nggak berani buat nyamperin kerumunan itu. Mereka ngapain? Mereka ngeliatin apa? Cuman saya melihat kayak ada beberapa orang itu yang beda daripada yang lain. Daripada penghuni yang di sana. Ya, ketika semua berubah, ada beberapa yang tidak berubah. Oh, dalam penglihatan rohani gitu. Ada yang tidak. Saya nggak tahu, karena saya nggak berani masuk ke dalam ke sana karena dikhawatirkan saya kenapa-napa kan kalau ke sana. Kira saya melihat dari jauh, dan yang wanita cantik itu yang berubah jadi ular juga cuman merhatikan dari jauh. Saya sempat pernah mau ngobrol sama wanita itu, ternyata nggak. Saya juga nggak berani, dan dia itu juga jauh gitu, besar juga kan ularnya. Tapi ada satu orang yang nyamperin saya, itu laki tua. Dia ngajak ngobrol sama saya. Dia ngomong gini, "Nak, ini bukan ranah kamu kesini." Oh, bukan tempat kamu. Banyak orang seperti kamu yang ke tempat kami untuk mencari tahu. Tapi kami tidak mengizinkan, karena bukan hak mereka ke tempat kami. Kami tidak akan mengusik kalau kami tidak diusik, kata gitu. Kami seperti ini karena kami merasa terusik. Kami sebelum ada seperti ini, kami aman-aman saja, katanya gitu. Untuk tragedi, mungkin yang tragedi film itu kan ceritanya kayak dia ditahan gitu. Itu bukan karena si ratunya, si ceweknya itu jahat, bukan karena mereka jahat, tapi karena dua orang ini melakukan hal-hal yang menurut mereka melanggar. Jadi ini mengasih kayak peringatan, nggak boleh loh, ini wilayah orang, nggak boleh kayak gini. Dan saya tanya kan, kenapa nggak dilepas aja? Kenapa nggak dibalikin aja? Karena kan cuma peringatan, bukan hukuman. Mereka bilang sama saya, kami ingin balikan, tetapi raganya orang ini sudah dikubur. Jadi walaupun kami balikan, tetap nggak bisa hidup. Iya, gak bisa hidup. Jadi untuk apa? Lebih baik di sini menyatu dengan kami. Dan ya udah,
sama kayak kami gitu. Cuman masalahnya untuk dua orang yang berbeda di sana itu kan kata orang banyak yang disiksa, disuruh nari, dibudakin. Ya. Tapi menurut saya enggak. Dia, yang Rohman lihat di sana tuh dia diem, dia pasrah, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia kayak tertekan, dia mau pulang tapi nggak bisa. Dia nggak kayak disuruh nari sepanjang, kan banyak yang ngomong wanita ini suruh nari sepanjang hutan terus Pulau Jawa. Yang penglihatan saya enggak, dia cuman diem, duduk kayak takut, bingung, sedih, saling menyalahkan. Menurut saya saling menyalahkan, karena kayak kalau kita gara-gara lu nih gue jadi kayak gini, gara-gara lu nih jadi gitu. Cuman kan salah-salahan udah kayak gini udah terlambat. Nah, Sobat Time Travel, Alif, Rohman, tadi kan Rohman udah cerita nih banyak tentang apa yang ada di sana. Terus didekati sama bapak-bapak tua yang bilang bahwa kami juga sebenarnya tidak mau dimasuki. Nah, sebenarnya bagaimana Rohman diterima baik di sana? Kan berarti kan kok Rohman bisa masuk ke sana gitu? Pertama saya datang sana, saya diperingati untuk tidak boleh mendekat, tidak boleh terlalu detail tentang wilayah sana. Saya diizinkan, cuman ada syaratnya itu. Akhirnya saya masuk, makanya saya melihat aktivitas di sana dari jauh, kayak melihat rumah atau anak muda di sana atau si putri itu dari jauh, dan saya nggak berani dekat karena itu emang apa ya, syarat di sana. Dan saya juga kan takutnya saya ke sana, saya deketin, ada yang terjadi buat saya kan, bahaya buat saya, makanya saya ikutin perintah si bapak itu, si aki-aki itu. Tapi saya diizinkan. Makanya untuk teman-teman yang mungkin penasaran untuk wilayah sana, yang pengen ke sana, yang bisa tembus ke sana, saya cuman ngasih nasihat, ngasih arahan. Saya juga dapat arahan dari beliau. Di sana ada wilayah yang nggak boleh kita laluin. Wilayahnya itu ada di sebelah kiri. Kalau dari jalan sebelah kiri itu pohon-pohon pohon jati besar. Sebelum bukan gapura, kayak tugu. Itu ada pohon banyak, dan kalau bisa jangan pernah menoleh ke kiri untuk melihat makhluk-makhluk itu, karena mereka mengundang kayak gini. Sini loh, di sini ada yang lebih menarik. Di sini yang ada cerita yang lebih seru daripada di sana. Padahal aslinya nggak ada apa-apa. Mereka cuma kayak ngundang biar kita kejebak ke sana. Akhirnya kita nggak bisa kemana-mana di sana. Karena kan mungkin orang zaman sekarang ya, karena iya nih kayaknya seru ke sana, langsung ke sana. Ada yang kayak gue berani nih, gue nggak takut, cuman gitu doang. Ya jadi akhirnya, kayak uji nyali kan dia nggak tahu bahaya buat dia. Betul. Cuman itu saran dari saya aja, kalau emang yang bisa ke sana dan bisa untuk menembus ke sana, untuk tidak menoleh ke kiri sebelum tugu itu. Dan untuk teman-teman yang ke sana juga, lebih baik jangan mendekati si putri ini atau wanita ini, karena kita nggak tahu apa yang bakal dia lakuin, apa yang bakal dia pikirin tentang kita. Jadi lebih baik kita cuma tahu aja, asal tahu ini loh tempatnya, ini loh suasananya, ini loh kegiatannya, gitu aja. Itu sih saran saya. Ya dari apa yang tadi Rohman udah ceritain tentang pesan-pesan yang disampaikan beliau di sana, tentang larangannya segala macam. Mungkin sama kali ya yang seperti kita pernah ceritakan di beberapa episode tentang bagaimana kita menghargai satu kesakralan sebuah tempat, di mana kita harus menjunjung tinggi apa yang aturan atau pantangan yang ada di tempat itu. Nah, ada lagi nggak yang mau disampaikan yang menarik dari Desa Penari? Paling ini saya nggak mau terlalu jauh ya, cuman saya menjelaskan. Untuk sebelah kanan itu kan ada yang anak muda itu ya. Untuk ke depan itu ada gedung, dan situ tempat mungkin ada tempat nari. Itu tempat nari, itu tempat nari. Cuman saya nggak berani untuk masuk ke sana ya. Cuman saya tahu itu aula besar, dan tangganya ada mungkin ada 3 atau 4 anak tangga, dan itu cukup luas. Dan di situ ada alat musik. Ya, mungkin situ tempat narinya
kalau ada acara. Hmm. Mungkin itu aja sih. Jadi saya nggak berani untuk masuk lebih jauh karena kan saya udah diperingatkan untuk jangan terlalu detail, jangan terlalu masuk lebih dalam karena kan takut membahayakan diri saya kan. Karena saya ingin tahu doang apa yang terjadi di sana, suasana di sana. Seperti apa? Iya. Kira ya udah saya nurutin apa yang diperintahkan. Karena kan saya juga tamu ke sana. Ya, betul, betul. Karena saya akhirnya saya ikutin apa arahannya. Oke, gitu doang sih. Itu aja. Alif, ada lagi yang mau ditambahkan tentang Desa Penari yang lebih dalam lagi dari yang episode sebelumnya? Tadi udah disampaikan sama Rohman. Udah semua ya berarti. Detail katanya. Oke. Berarti memang udah pas ya. Lagi pula di episode pertama kan udah dari iya, sisi sisi saya, Alif ya. sekarang sisinya Rohman. Oke. Kayak gitu. Oke, Sobat Time Travel, dengan kehadirannya Rohman, semoga part 2 Desa Penari ini bisa memberikan wawasan yang lebih dalam lagi tentang apa sih sebenarnya Desa Penari di balik yang kelihatan kasat mata itu. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode-episode selanjutnya, membahas tentang penelusuran ke dimensi lain atau peradaban di masa lampau. Dan mungkin bagi Sobat Time Travel yang mungkin punya kemampuan melihat dan pengen ikutan kita untuk time travel atau menelusuri ya masa lampau, sejarah, berbagai cerita lah ya. Berbagai cerita bisa gabung, bisa komen di bawah. Nanti mungkin kalau misalkan ada kesempatan, ada waktu, kita bisa pilih, kita bisa hubungin atau kalian hubungin kita ya. Nantilah. Iya. Ya. Gitulah pokoknya. Oke, gitu aja. Nggak ada lagi. Roman udah cukup, Alif udah cukup. Oke, Sobat Time Travel, semoga tayangan kali ini menarik. Pastikan kalian tekan tombol like, share, subscribe, dan tunggu episode-episode kita terbaru yang lainnya. Saya undur diri, saya Anton. Saya Rohman Fauji. Alif. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.